Selamat sore Bapak dan rekan-rekan. Kali ini saya akan membahas jurnal terkait kajian pengembangan gabungan kelompok tani sebagai kelembagaan pembangunan pertanian di pedesaan. Jadi jurnal ini saya review kembali terus dituangkan ke dalam bentuk makalah serta PowerPoint. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Agustina Kristanti, NIRM 0401919306 dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2B. Jadi kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama itu revitalisasi kelembagaan ekonomi petani, di mana revitalisasi dimaksudkan sebagai upaya membangun pertanian dengan cara yang lebih partisipatif dan bukan berorientasi proyek untuk menggalang dana. Melalui revitalisasi diharapkan tumbuh komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder serta adanya perubahan paradigma pola pikir masyarakat dalam melihat pertanian. Dengan kondisi yang bervariasi di tingkat desa, telah ada berbagai kelembagaan ekonomi petani, yaitu kelompok tani dan koperasi. Dalam konteks peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, Departemen Pertanian akan melakukan penguatan kelompok tani dan pengembangan koperasi tani. Kelompok tani merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha taninya. Jadi di sini juga ada gabungan kelompok tani, yaitu kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani dalam satu desa. Fungsi dan peran Gapoktan adalah memfasilitasi pemecahan kendala atau masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Jadi dengan demikian pembentukan divisi atau unit usaha dalam Gapoktan bersifat kondisional dan tergantung pada kendala yang dihadapi petani dari setiap lokasi. Yang kedua yaitu strategi dalam pengembangan gabungan kelompok tani. Jadi, tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas. Di sini terlihat bahwa pembentukan Gapoktan bias kepada kepentingan atas, yaitu sebagai kendaraan untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan. Pembentukan Gapoktan meskipun nanti dapat saja menjadi lembaga yang mewakili kebutuhan petani, namun awal terbentuknya bukan dari kebutuhan internal secara mendasar. Jadi ini merupakan gejala yang berulang sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan kuantitas belaka, namun tidak berakar di masyarakat setempat. Berikut adalah peran gabungan kelompok tani dalam pengembangan kelembagaan pedesaan. Jadi di sini saya bahas lagi mengenai kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa. Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Sedangkan Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya. Terdapat 3 peran pokok yang diharapkan dapat dijalankan oleh Gapoktan. Jadi yang pertama itu Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun. Maksudnya terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi, yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota. Demikian pula dalam pencairan anggaran subsidi benih dan menerima voucher dari Dinas Pertanian setempat. Yang kedua yaitu Gapoktan berperan untuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal. Maksudnya adalah contohnya itu seperti program Desa Mandiri Pangan dalam rangka mengatasi kerawanan dan kemiskinan di pedesaan. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat yang tergabung dalam satu kelompok tani dibimbing agar mampu menemukan dan mengenali permasalahan yang dihadapi dan potensi yang mereka miliki serta mampu secara mandiri membuat rencana
pekerja untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha tani dan usaha agribisnis berbasis pedesaan. Yang ketiga adalah Gapoktan dianggap sebagai lembaga usaha ekonomi pedesaan atau LUEP. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka itu menerima dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya sehingga harga tidak terlalu jatuh. Jadi kegiatan DPM LUEP telah dimulai semenjak tahun 2003, namun baru dimulai sejak tahun 2007 Gapoktan dapat sebagai penerima. Yang berikut adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan Gapoktan di pedesaan. Jadi yang pertama itu pengembangan kelembagaan Gapoktan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan. Jadi itu prinsipnya. Prinsip kedua yaitu kelembagaan gabungan kelompok tani sebagai cara untuk mencapai kemandirian lokal. Jadi ada sikap yang harus dibangun dalam pengembangan gabungan kelompok tani untuk pengembangan Gapoktan. Jadi berikut ini adalah beberapa pengembangan sikap yang semestinya ditempuh. Yang pertama adalah kelembagaan adalah sebuah pilihan, bukan keharusan. Jadi kelembagaan yang akan diintroduksikan di pedesaan terlebih dahulu merumuskan apa kegiatan yang akan dijalankan, baru kemudian dipilih apa wadah yang dibutuhkan. Yang kedua, hindari sikap yang memandang desa sebagai satu unit interaksi sosial, ekonomi yang padu. Maksudnya di sini, meskipun Gapoktan bekerja dalam satu unit desa, namun perlu dibangun jejaring sosial atau social network dengan Gapoktan lain. Yang ketiga, Gapoktan lebih banyak berperan di luar aktivitas produksi atau usaha tani. Maksudnya, karena kegiatan tersebut telah dijalankan oleh kelompok-kelompok tani serta petani secara individual. Yang keempat, Gapoktan salah satu komponen dalam pengembangan kelembagaan masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang pertanian. Maksudnya di sini adalah pengembangan Gapoktan haruslah berada pada kerangka strategi yang lebih besar. Gapoktan hanyalah wadah dari kelompok tani untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Maka pembentukan dan pengembangan gabungan kelompok tani haruslah berada dalam konteks semangat otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan kemandirian lokal. Jadi itu saja dari saya tentang kajian pengembangan gabungan kelompok tani sebagai kelembagaan pembangunan pertanian di pedesaan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Salam pangan.